Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Akmal dan Mustafiz dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya dari offering A TRPE. Oke. Nah, untuk itu alasan saya membuat video ini karena ini merupakan pembukaan dari tugas materi probabilitas dan statistik. Jadi nanti bakal ada video yang bakal bisa kalian simak. Oke teman-teman, sebelum itu saya minta tolong untuk disimak video dengan baik-baik, bisa di komen, bisa di like atau di share juga ya. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Akmal Rehan Backsound. Saya Akmal Rehan Mustafiz. Hari Sabtu jam 7.00 akan menyampaikan materi dari probabilitas statistika. Itu tugas dari dosen saya, itu Bapak Singgi Dwi Prasetyo. Nah, ini bisa dibaca nih materinya apa tuh? Apa baca coba? Distribusi, probabilitas dan variabel random. Namanya siapa? Akmal Rehan Mustafiz. Itu NIM-nya, itu prodinya, itu kampus saya Universitas Negeri Malang. Bagus banget gak sih? Bagus dong. Loh, nggak mau? Oh ini, maaf guys. Nah, ini yang pertama, apa itu variabel random? Nah, variabel random itu adalah variabel yang nilainya bergantung pada hasil suatu percobaan acak. Jadi nggak nentu. Nah, nilai variabel random tidak dapat diprediksi. Jadi kan sesuai tadi yang saya katakan, itu tuh nggak nentu. Jadi tidak dapat diprediksi, tetapi dapat memiliki berbagai nilai berdasarkan hasil percobaan tersebut. Jadi ya karena nggak nentu, hasilnya sesuai percobaannya itu. Nah, mengapa distribusi penting dalam teknik? Kenapa tuh? Kenapa bang? Spill dong, spill. Distribusi probabilitas itu sangat penting dalam teknik karena memungkinkan kita untuk memahami dan memodelkan ketidakpastian. Jadi buat kalian yang masih tidak pasti dalam suatu hubungan, bisa tuh ngitung distribusi kayak gini kan, memahami biar paham, tidak pasti, buat prediksi yang akurat, merancang sistem yang andal di dunia yang penuh dengan keacakan. Jadi ibarat apa ya, hitungannya lah suatu rancangan sebelum kita eksekusi. Nah, ini memberikan kerangka kerja matematika untuk menggambarkan proses acak dan membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi barat kita nggak langsung ngambil keputusan lah. Jadi kita ngitung dulu berapa probabilitasnya, berapa ininya. Jadi kita bisa ya hitung-hitung lah berhasil apa enggak gitu. Nah, terus ini ada materinya, yaitu distribusi binomial. Jadi ini konsep statistik yang digunakan untuk memodelkan probabilitas terjadinya lupa ganti soalnya, maaf ya. Oke, balik lagi. Tadi ada gangguan sedikit. Terus ini tadi kan udah masuk, nggak apa-apa. Distribusi binomial adalah satu konsep statistik yang digunakan untuk memodelkan probabilitas terjadinya sejumlah kejadian sukses atau gagal. Jadi buat
konsep statistik itu buat kayak ngitung probabilitas. Kayak probabilitas tuh buat suatu kemungkinan terjadinya gitulah. Nah, terus sukses atau gagal dalam sejumlah percobaan dan tetap dengan peluang yang sama pada setiap percobaan. Nah, ya begitu. Distribusi binomial juga digunakan untuk menganalisis probabilitas keberhasilan start turbin dalam pembangkit listrik seperti PLTU. Jadi sesuai nih sama jurusan pembangkit energi gitu kan. Nah, dengan model ini operator dapat memperhitungkan kemungkinan sejumlah kegagalan start, memprediksi keandalan sistem, dan merencanakan tindakan preventif. Analisis ini sangat penting, jadi penting banget nih. Kalau nggak bisa jangan, harus bisa karena penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, terus meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko gangguan operasional. Nah, ini ngaruh ke K3. Kalau kalian ini nggak bisa jadi ada kecelakaan kerja. Jadi harus diantisipasi dengan belajar ya, pengetahuan guys, ilmu penting. Nah, kita lanjut. Oh, ini. Contoh soal gede. Oh, ini rumusnya ketinggalan, langsung contoh soal. Gimana ngerti ya? Saya juga nggak ngerti nanti. Kayak ini bisa dilihat ya. Distribusi binomial digunakan ketika apa? Yang pertama, terdapat n percobaan. Jadi percobaannya n, hasilnya sukses atau gagal. Peluang sukses tetap setiap kali. Nah, ini ada rumusnya nih, P X sama dengan K. Jadi X itu sama dengan K. K itu apa? Jumlah keberhasilan. Nah, terus P itu apa? Peluang sukses. N itu apa? Jumlah percobaan. Nah, rumusnya dalam kurung tutup kurung buka NK kurung tutup P pangkat K 1 min P N min K gitu ya guys. Nah, ini ada contoh soal di sini nih. Contoh soal. Sejumlah pembangkit listrik tenaga surya memiliki 12 panel yang diuji secara berkala. Setiap panel memiliki peluang 85% untuk berfungsi dengan baik dalam kondisi tertentu. Berapa probabilitas bahwa tepat 10 dari 12 panel berfungsi dengan baik? Nah, gimana nih caranya nih? Waduh, saya nggak tahu mas. Nah, ini nih kita jelasin di sini nih. Kan ada nih diketahui N sama dengan 12 jumlah panelnya nih yang tadi. Nah, P-nya peluangnya tuh 0,85. Jumlah panelnya yang diharapkan nih, kita harap berfungsi dengan baik berapa? 10 kan. Nah, terus peluang panel tidak berfungsi ya 0,15. Nah, langsung aja kita ke perhitungan. Jadi di sini sesuai yang tadi dijelasin di rumus, kalian bisa lihat sendiri ya. 12 ini nih di bagian sini. Ini karena apa ya? 12 min 10. Salah maaf. Ini kan bisa dicoret ya. Jadi ini dicoret ini nih. Jadi yang dari 10 sampai ini kan harusnya 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Nah, karena ini dari 10 ini bisa nyoret, jadi sisa 12 sama 11 kan. Soalnya 10 udah dicoret. Nah, 12 min 10 berapa? 12 min 10 yaitu 2. 2 itunya berapa? 2 kali 1 berapa? 2 gitu ya, teman-teman semua. Nah, terus hitung probabilitas keberhasilan. Berapa nih? Ya, bisa dilihat lah, bisa dibuka kalkulatornya gitu. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 29,24%. Mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Mungkin kalau emang masih banyak kurangnya, saya minta maaf. Cukup sekian. Oh, ini terima kasih. Mungkin dari saya tutup. Kalau bisa komen ya, jangan nggak di komen, soalnya buat tugas saya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton, yang udah komen, udah like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian udah nonton videonya kan, itu sangat informatif banget gak sih? Iya kan? Iya. Oke. Mungkin dari saya Akmal Rehan Mustafiz cukup sekian. Bila ada kurangnya mohon maaf, mungkin banyak masih kurangnya ya. Saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.